SMD, semangat fraternitas Tina. Bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat bukan? Dan tetap semangat. Baiklah, kali ini bersama saya Ibu Surya Natasha Simbolon pada mata pelajaran IPS terpadu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, penasaran kan? Apa sih itu perubahan sosial budaya? Dan apa itu globalisasi? Yuk, kita simak video berikut. Lima, satu, tujuh. Mantap. 13, tujuh. Oke. Ada bubar-bubar kan? Ada. 3. Setelah kamu memperhatikan kedua video tersebut, apakah terdapat perubahan? Ya, benar. Ada perubahan terjadi. Di video pertama, itu menunjukkan perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, itu adalah contoh dari globalisasi di bidang komunikasi. Nah, semakin menarik kan? Untuk kelanjutannya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, setelah kamu memperhatikan video mengenai perubahan sosial budaya yang saya tampilkan, maka Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu mengetahui definisi perubahan sosial budaya secara tepat dan benar dengan mengamalkan sikap bermati raga. 2. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya secara tepat dan benar dengan mengamalkan sikap bermati raga. 3. Siswa mampu menguraikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dengan tepat dan benar mengamalkan sikap bermati raga. 4. Siswa mampu menganalisis aspek globalisasi di berbagai kehidupan, terutama di bidang komunikasi, secara tepat dan benar dengan mengamalkan sikap bermati raga. 5. Siswa mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar mengamalkan sikap bermati raga. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang, terutama di bidang komunikasi secara tepat dan benar dengan mengamalkan sikap bermati raga. Setelah saya tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, nah, Ibu akan menyampaikan apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah
suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Ada satu ahli, yaitu Selo Somarjan, mengatakan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakat di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Berikutnya, contoh perubahan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita, supaya ini untuk membantumu memahami apa itu perubahan sosial budaya. Contoh yang kita perhatikan yaitu pakaian yang berubah. Model pakaian maksudnya mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu tahun 2020 bagaimana model pakaian. Yang kedua, cara berkomunikasi. Dulu kita sering melakukan atau menuliskan surat dan menunggu balasannya membutuhkan waktu yang lama. Namun sekarang sangat mudah. Hanya menggunakan smartphone atau telepon pintar ataupun komputer, kita berkomunikasi secara kilat dengan berbagai media aplikasi. Seperti WhatsApp, kita chat, udah dalam hitungan detik langsung bisa kita dapat balasannya. Yang ketiga, gaya hidup. Yang sekarang itu yang ngetren itu contohnya vegetarian atau vegan. Orang yang hanya mengkonsumsi dari tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya, model rambut. Model rambut banyak sekarang yang mengikuti model rambut ala-ala Korea atau dari negara Korea, terutama Korea Selatan lah. Permainan itu kalau di zaman dulu itu masih permainan tradisional, sekarang sudah di handphone kita atau di smartphone itu sudah banyak aplikasi game yang menarik. Berikutnya pendidikan. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya kita sudah ada yang masuk dari negara lain. Tapi itulah kita, bagaimana kita untuk menyeleksi yang mana yang mau kita terima. Dan itu untuk mengembangkan negara kita. Berikut ada gambar belajar dari rumah melalui internet atau daring dalam jaringan. Seorang siswa bisa belajar tanpa harus ke sekolah, namun bisa hanya lewat internet. Apalagi sekarang kan itu karena COVID-19, jadi bisa belajar dari rumah tanpa harus ke sekolah dan melihat live gurunya di Facebook tanpa harus ke sekolah, di rumah saja. Oke, Ibu rasa kamu sudah paham ya berdasarkan contoh tadi. Nah, kita lanjut untuk bentuk perubahan sosial. Di sini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, berdasarkan waktunya. Ada revolusi. Apa itu revolusi? Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya revolusi industri. Dan ini nanti pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Yang kedua, evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama atau prosesnya lambat. Contohnya masyarakat pada masa praaksara, mulai dari masa berburu, bercocok tanam, beternak sampai di masa perundagian. Itu membutuhkan waktu yang lama. Dan bisa juga contoh kedua, masa Indonesia sampai ke merdeka. Itu mulai dari awal di mana dijajah sampai merdeka, itu evolusi. Berikutnya berdasarkan pengaruhnya. Ada dua, pengaruh kecil dan pengaruh besar. Pengaruh kecil itu maksudnya adalah perubahan yang hanya dianut sebagian orang yang menyukainya, atau ini dampaknya hanya kecil. Dan siapa yang mau atau yang menyukai atau mau berubah, itu yang menggunakannya. Contohnya gaya rambut, model baju atau model pakaian. Yang kedua tadi pengaruh besar.
perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi dan dasar kehidupan masyarakat. Maksudnya sudah kita dengar besar, berarti pengaruhnya besar. Contohnya tadi industrialisasi. Ini sangat besar untuk pengaruhnya ke masyarakat. Nah, berikut ada gambar perubahan gaya rambut. Itu pengaruh kecil tadi. Ini ada gambar pengaruh besar, contohnya industri. Berikutnya ada berdasarkan perencanaannya, ada 2, direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan maksudnya adalah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Nah, maksudnya berarti ini diinginkan. Ketika diinginkan, direncanakanlah dan akhirnya berubah begitu. Contohnya pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pembangunan sekolah kita misalnya di SMP Santa Maria itu kan direncanakan. Nah, siapa yang menginginkan? Ya, tentu semua yang ada di unit SMP Santa Maria. Berikutnya, tidak direncanakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, tidak direncanakan berarti ini tidak ada yang merencanakan, tapi bisa dia berubah. Itu berarti diakibatkan oleh gejala alam. Contohnya erupsi Gunung Sinabung, gempa bumi, banjir dan tsunami. Akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Tentu dong ya. Yang terakhir, perubahan direncanakan. Nah, itu contohnya juga ada gambarnya buat KB, keluarga berencana. Itu kan direncanakan perubahannya ya. Terus ada berikutnya di bawahnya erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Nah, ini tadi yang tidak direncanakan. Slide berikutnya, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, tentu ada yang menyebabkan dan penghambat perubahan sosial budaya. Penyebabnya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan. 5, peperangan. Keenam, pengaruh kebudayaan lain. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan alam. Untuk penghambatnya, penghambat maksudnya adalah yang tidak mendukung. Yang pertama adalah perkembangan iptek yang terlambat. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang ketiga, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keempat, masih kentalnya ada istiadat. Yang terakhir, sikap tradisional masyarakat. Baiklah, untuk faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya sudah Ibu paparkan. Kita akan lanjut ke materi globalisasi. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat untuk saling bergantung dalam berbagai kehidupan. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterikatan antar bangsa dan antar negara. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui bentuk globalisasi dan dampaknya, mari kita ikuti pembahasan dengan seksama dan dengan mudah dipahami. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan manusia menjadi sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, adapun bentuk globalisasi, yang pertama globalisasi di bidang komunikasi.
Contohnya penggunaan internet dan handphone Android atau smartphone. Berikutnya globalisasi di bidang ekonomi. Contohnya perdagangan bebas dan perusahaan asing yang berskala internasional seperti Pepsi, KFC, McDonald's, Starbucks, dan lain-lain. Berikutnya globalisasi di bidang budaya. Contohnya bahasa Inggris merupakan contoh bahasa yang digunakan di dunia. Dan ada juga sekarang bahasa Mandarin. Berikutnya globalisasi di bidang ekonomi. Di bawah ini ada gambar dari seorang siswa. Ini termasuk bidang komunikasi. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Nah, ini yang paling penting. Dampak yang pertama adalah tentunya dampak positif. Berkembangnya iptek. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, komunikasi semakin cepat, tentu. Tetapi tetap juga terdapat dampak negatif, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua, westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Yang ketiga, demoralisasi, penurunan nilai moral, terjadinya pembunuhan dan lain-lain yang menurunkan nilai moral. Dan yang terakhir, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Baiklah, tadi Ibu sudah memaparkan mulai dari pengertian globalisasi sampai ke dampaknya. Dampak maksudnya adalah pengaruh ya. Yang paling penting atau poin paling penting yang kamu harus ketahui sebagai seorang siswa dan seorang siswa kelas 9 di SMP Santa Maria adalah ketika ada perubahan sosial, ketika ada globalisasi, kamu sudah mengetahui dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang bagaimana upayamu menghadapi globalisasi tersebut? Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Kita harus menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang tidak sesuai dengan budaya timur. Kita kan sering dikatakan orang timur atau budaya timur, beda dengan budaya barat. Kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia. Nah, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya budaya asli. Yang ketiga, memakai produk asli Indonesia. Berikutnya, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Nah, di sini memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Sebagai seorang siswa, ada banyak alat komunikasi yang sekarang yang sangat canggih. Kamu harus memanfaatkan itu untuk hal yang positif. Selalu saya sampaikan bahwasanya alat komunikasi, contohnya penggunaan handphone, smartphone, Android sudah canggih. Sering saya menyampaikan begini, pergunakan itu karena itu seperti pedang bermata dua. Kalau kau menggunakan untuk hal positif, maka sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kemampuanmu. Tetapi kalau kamu menggunakan untuk hal yang tidak baik, maka kamu akan sangat dirugikan. Yang berikutnya, tidak menyalahgunakan alat komunikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berikutnya, memilih informasi dengan tepat, tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax. Begitu. Yang terakhir, menggunakan smartphone dengan efektif. Tadi juga sudah sampaikan ya. Kenapa Ibu lebih memprioritaskan atau menekankan di sini? Karena banyak siswa yang belum memahami
penggunaan handphone ataupun aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk meningkatkan kemampuannya. Dan ibu sarankan supaya kamu menggunakan smartphone untuk hal yang baik. Contohnya banyak sekali seperti ibu bisa nanti mendownload aplikasi Google Earth, atau di YouTube ada channel Kok Bisa. Itu lumayan untuk menambah wawasan ibu. Di Google Earth bisa kita pergi jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan bukan secara langsung kita jalan-jalan, tapi di Google Earth ini bisa kita melihat di mana sih Vatikan, di mana sih Universitas Oxford. Bisa kita lihat seperti itu. Jadi ibu harap dengan adanya ini, globalisasi di bidang komunikasi ini, wawasanmu menjadi bertambah, bukan malah menggunakan untuk hal-hal yang membuka situs-situs yang tidak baik. Dan ada banyak juga jadi YouTuber, dan itu kontennya itu yang sangat membantu masyarakat. Kontennya misalnya tutorial memasak, tutorial menggunakan waktu dengan baik. Nah, banyak. Jadi dengan adanya materi perubahan sosial budaya dan globalisasi, ibu harap siswa kelas 9 SMP Santa Maria mampu menghadapi globalisasi untuk meningkatkan diri dan kemampuannya dan tidak menyalahgunakan alat komunikasi. Baiklah, tetap semangat dan be positive thinking. Salam SFD.